Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribunes, Pak Sihat yang kami hormati. Terima kasih kami telah diundang salah satu mensosialisasikan terkait masalah PPDB. Yang pertama kami apresiasi dulu. Perlu kami jelaskan bahwa untuk PPDB tahun ini 2023-2024 pada hari Selasa kemarin kami sudah rapat dengan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Ombudsman, Saber Pungli, Iswarda Polda Kepri, setelah itu Komisi 4, dan seluruh MKKS seprovinsi Kepulauan Riau beserta pengawas. Baik, bahwa untuk tahun ini PPDB, sebelum kita melangkah terkait masalah pencegahan dan sebagainya, perlu saya sampaikan dulu bahwa tahun ini kita masih mempergunakan Permendikbud nomor 1 tahun 2001 terkait masalah pelaksanaan PPDB ini. Yang kedua yang kita pakai juga adalah surat edaran dari Kementerian Sekretaris Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada lagi peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Setelah itu adalah surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau nomor 1268 terkait petunjuk teknis yang kita pakai nanti di satuan pendidikan. Perlu kami sampaikan juga bahwa pendaftaran PPDB untuk tahun pelajaran 23-2024 ini adalah semuanya dibiayai oleh dana BOS. Artinya gratis. Jangan sampai nanti ada satuan pendidikan meminta ini, tidak usah dilayani. Kalau ada apa-apa sampaikan ke Dinas Pendidikan. Ini penting sekali kami sampaikan bahwa semua artinya pembiayaan terkait masalah penerimaan peserta didik baru sudah dibiayai oleh dana bantuan operasional sekolah. Perlu kami sampaikan juga bahwa untuk tahun ini kita masih mempergunakan sistem daring untuk SMA. Ada lagi kombinasi untuk SMA. Apa itu kombinasi? Boleh daring, boleh luring untuk SMA. Tetapi kalau SMK kita pakai dua saja, yaitu terkait masalah luring dengan daring. Luring dan daring. SMK ya? SMK. Kalau SLB memang kita pakai luring. Karena apa? Karena SLB kan langsung berhadapan langsung gitu. Jadi itu. Berapa sih sekolah yang mempergunakan daring untuk SMA? Untuk SMA itu daringnya untuk seprovinsi Kepulauan Riau itu sebanyak 37, kombinasi 56. Karena memang sekolah kita di Provinsi Kepulauan itu 93. Nanti kita bicara terkait masalah di Batam saja nanti kita buat, tapi saya gambarkan secara keseluruhan dulu. Untuk SMK seprovinsi Kepulauan Riau mempergunakan daring 25, luring ada 13, jumlah sekolah kita 36. Terkait yang SLB keseluruhannya itu adalah luring. Artinya langsung mendaftar ke sana gitu. Terus kapan sih pendaftarannya gitu loh. Jadi itu. Pendaftarannya itu kita mulai dari tanggal ada tiga versi yang kita lakukan. Pertama itu adalah untuk SMK. SMK itu kita mulai tanggal 13 Juni sampai dengan 19 Juni. 13 Juni sampai 19 Juni. Itu adalah pendaftarannya. Setelah itu pengumuman tanggal 21 Juni. 21 Juni ya, Pak. Dan pendaftaran ulang adalah tanggal 22 sampai dengan 24 Juni. Itu pendaftaran ulang. Itu untuk SMK. Terkait masalah SMA ini kan ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan orang tua. Nah, jalur afirmasi ini adalah kalau bahasa dulu adalah anak yang kurang mampu. Sekarang diperlukan menjadi afirmasi. Ya, 15%. Prestasi 15%. Setelah itu perpindahan orang tua 15%. Ini adalah kita satukan di tanggal pendaftarannya itu tanggal 13 sampai 19 Juni. Tanggal 13 sampai 19 Juni. Sedangkan pengumuman tanggal 21 Juni. Setelah itu pendaftaran ulang tanggal 22 sampai 24 Juni 2003. Jadi afirmasi, setelah itu prestasi,
dengan perpindahan orang tua kita dahulukan dulu. Kita dahulukan. Ini adalah persentasenya 35%. Setelah itu adalah sonasi. Yang kedua sonasi. Jadi ini 35% ini Ya, ya. 35% karena tadi keterkaitannya afirmasi 15%, prestasi 15%, perpindahan orang tua 5%. Nah, yang termasuk prestasi ini seperti apa nih? Nanti prestasi ada kita kelompokkan, ada akademik, ada non akademik, ya kan gitu. Non akademik seperti misalnya olahraga, ya kan gitu, nanti semuanya di situ semua gitu. Setelah itu sonasi. Sonasi ini kita lakukan pada tanggal 22 Juni sampai dengan 26 Juni tahun 2023. Ini yang sonasi ya. 22 sampai 26. 26 Juni. Setelah itu pengumumannya adalah tanggal 1 Juli 2023. Tanggal 1 Juli 2023. Setelah itu adalah daftar ulangnya adalah tanggal 3 sampai 6 Juli. Tanggal 3 sampai 6 Juli. Kalau SLB, sekolah luar biasa, karena kewenangan kita sesuai dengan Undang-Undang 23 2014, provinsi itu kewenangan SLB, SMA, SMK, kan gitu loh. SLB ini kita mulai pendaftaran tanggal 19 sampai dengan 28 Juni. Ya, 28 Juni 2003. Ini adalah merupakan luring, artinya tidak online gitu. Langsung mereka ke sana. Setelah selesai proses semua nanti ini, ada lagi namanya pengenalan lingkungan sekolah, PLS. Pengenalan lingkungan sekolah ini SMA, SMK ini kita mulai tanggal 10 sampai dengan 14 Juli. Waktu dekat lah. Ospek dulu. Ospek dulu. Dia mengenalkan lingkungan sekolah, kan dia baru nih ceritanya kan gitu. Di mana letak kelas mereka, di mana letak toilet mereka, lapangan olahraga, di situ pengenalan semua dan sebagainya itu. Terkait masalah yang tadi saya sudah jelaskan juga bahwa untuk di SMA itu kan saya ulangi kembali bahwa prestasi tadi berapa? 15%. Setelah itu untuk afirmasi 15%. Ada lagi perpindahan orang tua 5%. Setelah itu adalah sonasi 65%, 100%. Kalau untuk SMK, kalau yang perpindahan tadi 15% sehingga 35% gitu. Ya, perpindahan orang tua 5%. Oh, 5%. 5%. 25% ya. Enggak, kalau prestasi semuanya. 15. Afirmasi 15, prestasi 15 kan 30 tambah 5 35 kan 35. gitu jadi 35%. 35% itu. Sonasinya 65%. 65%. Ini adalah SMA. Satu Pak yang terkait dengan prestasi ini. Kan ada orang begini loh. Dia berprestasi misalkan ini non akademik lah misalkan kita bilang, karena itu banyak orang ya untuk non akademik itu. Ketika dia non akademik misalkan berapa sih range nilainya itu? Kalau dia misalkan hanya tingkat kota dan dia tingkat provinsi, dia tingkat nasional, seperti apa untuk melihat nilai mereka itu agar mereka bisa masuk di sini? Jadi gini, sekarang kita buat dua alur yang non akademik, sama juga akademik. Ada yang linear, ada yang tidak linear. Kan gitu. Kita sudah tentukan nih, karena tingkatannya kita mulai dari kabupaten atau kota, setelah itu provinsi, setelah itu internasional. Nasional dan internasional. Ada 4 nih, salah satu contoh. Kalau seandainya hanya berprestasi hanya di kota, misalnya juara 2, sudah kita terapkan di situ, sudah ada. Sudah ada ringnya kita buat, misalnya 10 gitu. Itulah 10 yang kita nilai. Kalau seandainya yang bersangkutan dia juara kota, juara provinsi, juara nasional, kita ambil tiga-tiganya ini. Poinnya tuh. Semakin tinggi nilai berarti semakin dia berpeluang untuk masuk yang prestasi itu. Untuk prestasi itu. Ini adalah bahan untuk memperbaiki evaluasi yang kemarin-kemarin itu yang menjadi yang sampaikan Pak Sia tadi. Ya mungkin tadi pertanyaan seperti itu. Ini sudah jelas ringnya gitu loh. Ringnya sudah jelas. Sudah kita tentukan gitu. Karena ada level tingkat kotanya kabupaten, ada tingkat provinsi, ada tingkat nasional, bahkan ada tingkat internasional gitu. Jadi ini kita ambil semua, sudah ada skor, sudah kita tentukan. Sudah ada ketentuan nanti di yang saya sampaikan tadi itu yang juknis dari kepala dinas itu sudah ada semua di situ. Oh, sudah di situ ya. Sudah di situ. Iya. Pak,
Pak Kadis, ini kan yang kita lihat ini memang jujur kalau di seluruh Kepri ini memang yang sangat krusial terkait dengan PPDB ini adalah Batam. Kemungkinan Tanjung Pinang hanya sedikit. Nah, persoalan di Batam ini sesuai dengan judul yang kita buat tadi mengenai peluang-peluang untuk bermain itu tentu itu cukup besar, Pak. Kalau dia misalkan punya backingan berpengaruh lah, katakan begitu. Mau tidak mau dinas kan tidak bisa ini hanya begitu saja gitu ya. Mengantisipasi hal ini karena Pak Kadis tadi menyebutkan bahwa kita ini mengacu kepada Permendikbud nomor 1 2021 bahwa di situ sangat tegas disebutkan ya kan. Jadi tidak boleh ada sampai longgar terus sampai 60 sampai 55 misalkan anak itu dalam satu ruangan gitu. Seperti apa mengantisipasi ini Pak Kadis? Saya satu dulu terkait masalah pungli dulu lah ya. Pungli yang pungutan liar. Kami sudah mencoba di tahun 2022 kemarin 2023. Karena memang kami apresiasi dari Polda, terutama Iswasda, mereka itu berkeliling antara satu kota, kabupaten dengan kota lain untuk mensosialisasikan terkait masalah pungli, terkait masalah PPDB. Tetapi memang luar biasa hasilnya. Artinya saya pun tidak tahu apakah masih bermain di lapangan atau tidak. Yang pasti satu surat pun yang masuk pengaduan di Saber Pungli tidak ada. Berarti saya anggap sudah clear ini kan gitu loh. Terkait hal-hal yang terjadi pasti ada. Mungkin takut melaporkan. Untuk ke depan inilah bahan evaluasi kami. Ke depan kami perbaikilah itu. Perbaiki dalam artian pertama untuk memperbaiki tentunya untuk di Kota Batam ini 60% jumlah penduduk Provinsi Kepri ini ada di Batam. Sekolah begitu juga. Jadi memang sering terjadi antara jumlah siswa yang lulus dengan sarana yang ada belum memadai, belum berimbang. Apa sih yang kita lakukan? Pada tahun 2022 yang pasti untuk di Kota Batam kita sudah membangun 116 ruang kelas baru untuk mengantisipasi. Apakah ini 116 ruang kelas baru ini untuk mengantisipasi untuk ke depan? Belum. Belum ya. 116 ini adalah untuk yang dulu-dulu, yang kemarin-kemarin itu yang artinya satu kelas 46, 40. Itu sebenarnya kita selesaikan dulu gitu loh. Kan itu diurai lah ya. Diurai permasalahan ini. Diurai permasalahan ini. Tetapi untuk tahun ini kita sudah memetakan ini. Memetakan karena memang saya sampaikan bahwa orang tua ya secara arif dan bijaksana lah, tidak ada namanya orang tua itu mau menyekolahkan anaknya tempat yang artinya yang tidak berhasil, tempat yang berprestasi kan. Sama seperti sekarang ini. Yang untuk di Kota Batam yang menjadi stigma sekarang kita itu kan masih yang sekolah yang favorit tersebut. Yang mana? SMA 1. Ini termasuk sekolah favorit tersebut. Ini